Selamat siang, kembali berjumpa dengan saya, Gede Palguna Reganata, dalam pembelajaran biostatistik yang mengangkat topik terkait dengan uji non-parametrik. Di sini kita akan fokus membahas pada segmen uji beda dua kelompok. Jika kita melihat apa yang telah dibahas pada materi pertemuan sebelumnya, yang terkait dengan parametrik, maka sekarang kita akan mencoba untuk membandingkan antara uji parametrik dan non-parametrik. Yang mendasar adalah bagaimana kita memilih prosedur dalam pengujian hipotesis. Apakah yang parametrik atau yang non-parametrik? Tentu kita memiliki pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah yang parametrik. Biasanya adalah mengikuti sebaran distribusi tertentu dan data merupakan nilai yang sebenarnya, yang merupakan hasil pengukuran. Sedangkan non-parametrik, bebas sebaran dan data biasanya diperoleh dari simbolisasi entitas yang biasanya disimbolkan dengan menggunakan angka. Nah, ini terkait dengan data nominal maupun ordinal. Uji parametrik mudah dilakukan, tetapi memang tidak memerlukan pemeriksaan asumsi. Namun kuasa uji kemampuan dalam mendeteksi hipotesis H1 atau H1 - beta untuk yang non-parametrik lebih rendah dibandingkan uji parametrik padanannya. Misalkan uji Wilcoxon dengan uji T-Pyrid. Maka tentu kuasa uji Wilcoxon lebih rendah dibandingkan kuasa uji pada uji T-Pyrid. Berikutnya adalah uji parametrik ternyata masih dapat digunakan pada data yang asumsi sebarannya tidak dipenuhi. Dengan catatan bahwa selama tidak jauh melenceng dari sebaran semula. Uji T dan ANOVA contohnya, yang memang masih dapat digunakan untuk data yang tidak normal, asalkan masih dalam bentuk yang simetrik. Statistik non-parametrik memiliki ciri sebagai berikut. Dalam prosedur non-parametrik memang fokus hanya pada beberapa karakteristik dibandingkan parameter populasi. Kemudian prosedur bebas sebaran atau free distribution tidak terpaku pada asumsi distribusi data tertentu, apakah dia memiliki distribusi normal, Poisson, hiperregiometrik, maupun yang lain-lain. Kapan digunakan? Nah, non-parametrik digunakan pada data yang memiliki skala tidak memadai untuk diuji secara parametrik. Kemudian yang kedua, asumsi penting data untuk diuji secara parametrik tidak terpenuhi, misalkan normalitas maupun homogenitas. Saya mengambil atau mencuplik dua referensi. Yang pertama dari Siegel 1956. Nah, ini ada sebaran uji parametrik sesuai dengan level dari pengukurannya dan kasusnya yang akan diangkat seperti apa. Yang ini merupakan cuplikan dari uji non-parametrik yang berasal dari textbook Sheskin tahun 2004. Nah, ini lebih detail, lebih kompleks, dan lebih spesifik untuk masing-masing kasus. Nah, ini untuk yang data ordinal atau rank order data. Yang ini adalah untuk categorical atau nominal data. Kemudian yang ini adalah untuk correlation atau association. Nah, di sini kita akan fokus pada dua kasus saja. Yang pertama adalah uji beda dua kelompok yang independen dan uji beda dua kelompok yang dependen. Selebihnya untuk yang deskriptif maupun asosiatif kita akan pelajari nanti. Uji beda dua kelompok independen, ini kita mengambil 3 kasus. Yang pertama adalah Human-Whitney, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov, dan Extremoses. Pada Human-Whitney digunakan untuk menguji apakah median sampel 1 sama dengan median sampel 2 yang saling bebas. Asumsinya terdiri dari 4. Nah, silakan dibaca. Kemudian hipotesisnya yang 2 arah bentuknya seperti itu, 1 arah dan sisi kanan maupun sisi kiri. Prosedurnya dapat dibaca dengan statistik uji sebagai berikut. Nah, ini merupakan bagian dari narasi yang
membantu kita untuk mengolah secara manual, walaupun nanti kita akan mencoba nanti dengan menggunakan software. Ini kaidah keputusannya. Kemudian untuk yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan kasus alat uji kedua pada kelompok independen. Secara teoretik definisinya adalah digunakan untuk memutuskan apakah sampel berasal dari populasi dengan distribusi tertentu. Yang kita ketahui, Kolmogorov-Smirnov sering diuji untuk menguji kenormalan, walaupun sebenarnya tidak hanya berdistribusi normal, tetapi juga digunakan untuk menguji distribusi yang lain, apakah Poisson, binomial, dan yang lain-lain. Nah, di sini hipotesisnya adalah untuk yang H0 data mengikuti distribusi tertentu, yang H1 tidak mengikuti distribusi tertentu. Nah, ini untuk reaksi ekstrim Moses. Untuk ekstrim Moses, ini definisinya adalah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai antara grup eksperimental dan grup kontrol. Esensinya dapat dibaca seperti itu. Kemudian hipotesisnya juga silakan dibaca. Syarat untuk digunakannya ekstrim Moses adalah skala data bisa bersifat ordinal, interval atau rasio. Kedua sampel berasal dari populasi yang independen, dan banyaknya anggota sampel boleh sama dan juga boleh berbeda. Statistik uji seperti itu. Nanti silakan dalam penjabarannya kita diskusi untuk mengetahui secara manual seperti apa teknisnya, atau jika tidak kita langsung melakukan proses pengolahan dengan menggunakan software SPSS, disertai dengan kasus yang sesuai dengan topik ini. Nah, sekarang kita beranjak pada uji beda dua kelompok yang bersifat dependen. Di sini yang pertama, kita melihat tools uji tanda atau sign test. Uji ini merupakan perluasan dari uji tanda untuk satu sampel, di mana asumsinya adalah data pengamatan berupa sampel acak. Kemudian yang kedua, hasil pengukuran dapat diperoleh dari satu subjek atau subjek yang berbeda. Kemudian hasil pengukuran masing-masing pasangan adalah saling bebas, minimal berskala ordinal, dan variabel yang diamati bersifat kontinu. Nah, di sini ada perumusan hipotesis untuk yang dua arah maupun satu arah, silahkan dibaca. Kemudian ini adalah tools atau alat uji yang kedua, yaitu Wilcoxon, di mana alat uji ini adalah suatu prosedur non-parametrik untuk menguji median yang memanfaatkan arah, tanda plus dan tanda negatif, maupun besar dari arah itu. Nah, ini silahkan dibaca. Oke, ini ada keputusannya. Ya. Nah, yang terakhir adalah uji beda dua kelompok dependen untuk alat uji McNemar. Alat uji ini digunakan untuk data yang berupa frekuensi. Pada uji ini ada dua kategori pengamatan yang salah satunya diperhatikan, selain dari itu yang tidak. Data dapat dikategorikan sebagai peristiwa ya atau tidak, di mana asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca. Ini contoh struktur data untuk uji beda dua kelompok dependen McNemar. Nah, ini persis seperti cross tabulasi tabel silang dua kelompok, yaitu sampel 1 ada kategori ya tidak, sampel 2 juga kategorinya ya dan tidak. Nah, ini proses perhitungannya, di mana statistik ujinya adalah statistik Z, dan daerah kritis tolak H0 jika mutlak nilai Z lebih besar dari nilai Z 1 min alfa per 2. Nah, sekian pengantar dari pembelajaran uji non-parametrik khusus untuk uji beda dua kelompok, baik yang independen maupun yang dependen. Berikutnya kita akan mencoba untuk menguji atau mengolah data yang terkait dengan kasus-kasus yang sepadan pada teori ini. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses.